Teman-teman podcast bahasa podcast tamu undangan. Berkenan memberikan ucapan selamat datang dan pengalangan pada para pejabat BPDWI yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andes Revaviga, SH-MPD, yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami persilakan kepada para pejabat BPDWI beserta tamu undangan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan perkenalkan saya Niken Nirmala. Dengan penuh rasa hormat, izinkan saya dapat memandu acara yang luar biasa pada pagi hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayodhya GL Kalaki. Yang kami banggakan, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Pekerja Migran Indonesia, Bapak Beni Ramdhani. Yang kami hormati, yang akan hadir, anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur, Ibu Ratu Ngadu Bonula ST. Yang akan hadir, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Bapak Inspektur Jenderal Polisi, Dr. Andes Johannes Asadoma, SIK, MHum. Komandan Korem 161 Wirasakti, Brigadir Jenderal TNI Febriel Buyung Sikumbang, SAMM atau yang mewakili. Kepala Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Bapak F. William Saila. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Bapak Utama Wisnu SH-MH. Bupati Sumba Baradaya, Bapak Dr. Cornelius Kodi Mete. Bupati Timur Tengah Selatan, Bapak Eguzem Peter Tahun, ST-MM. Bupati Belu, Bapak Dr. Agustinus Taule. Wakil Bupati Timur Tengah Utara, Bapak Dr. Andus Eusebius bin Sasi. Kepala Polisi Resort Kota Kupang, AKBP An Agung Gede Anom Wirata, SIK MH. Ketua DPD Partai Hanura Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andes Revaviga, SH, MPD. Sekretaris DPD Partai Hanura Nusa Tenggara Timur, Bapak Elias Koa, SIP. Perwakilan Majelis Ulama Indonesia Wilayah NTT, Bapak Walim Chaniago. Para pimpinan tinggi Madya dan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BPDWI, Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, salam hormat kami aturkan kepada Bapak Ibu kawan PMI Nusa Tenggara Timur.
beri aplaus untuk kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di Aston Kupang Hotel and Convention Center dalam rangka pengukuhan dan pembekalan Kawan PMI Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Untuk mengawali rangkaian pada pagi hari ini, marilah sejenak kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan doa akan dipandu oleh Romo Martin LP Jenano. Saudara-saudara terkasih, mari kita mengarahkan hati dan saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala. Kita menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Izinkanlah saya memimpin doa ini secara katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa di surga, dengan penuh kerendahan hati, kami ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau tidak pernah berhenti untuk mencintai dan mengasihi setiap orang yang dalam keseharian kehidupannya menjadi seorang pengungsi. Kitab suci mencatat kesetiaan-Mu mencintai kami ketika Engkau menunjuk Nabi Musa untuk membimbing orang-orang Israel ke tanah perjanjian. Meskipun mereka banyak tidak setia, Engkau tetap setia, dan Engkau menuntun mereka untuk mengalami sukacita dan kebahagiaan di tanah terjanji. Pada hari ini ya Tuhan, kami kawan PMI akan dikukuhkan untuk sebuah kerja kemanusiaan, sekaligus sebuah kerja kolaboratif antara negara dan masyarakat untuk berpikir dan bertindak bersama terhadap saudara-saudara kami yang mengungsi. Semoga dengan pengukuhan yang terjadi pada saat ini, kami tidak hanya mendapatkan status dan predikat sebagai pekerja, tetapi lebih dari itu, kami Kau berikan spiritualitas, berikan semangat, berikan tanggung jawab untuk terus menjalankan tindakan kemanusiaan ini demi menjaga dan menghormati harkat dan martabat kemanusiaan yang ada pada saudara-saudara kami yang menjadi pengungsi. Pada hari ini juga ya Tuhan, kami ingin meletakkan pemerintah negara Indonesia ke dalam cinta dan belas kasihan. Semoga karena kebijaksanaan Engkau sanggup membimbing pemerintahan kami, sehingga pada akhirnya boleh menghasilkan sebuah kebijakan publik yang memberikan jaminan perlindungan kepada para migran. Pada hari ini juga kami ingin mengenang para pengungsi Indonesia yang ada di mana-mana, termasuk mereka yang kini lagi sedang sakit, sedang mengalami kesulitan, mengalami kecemasan dan kegelisahan. Pun pula saudara-saudara kami, para pengungsi yang telah dipanggil Tuhan mendahului kami. Semoga mereka terus mendapat bimbingan dan penyertaan, dan memberikan harapan kepada mereka akan sebuah sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan di balik realita kehidupan yang telah mereka jalani. Juga dengan penuh kerendahan hati kami mohon, berkatilah kami relawan PMI yang dikukuhkan pada hari ini. Semoga karena berkat istimewa kami Kau berikan sebuah semangat baru untuk mencintai karya ini dan memberikan jaminan perlindungan, kenyamanan, dan sukacita bagi para migran dari ujung rambut sampai ujung kaki. Akhirnya ya Tuhan, ketika Engkau menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus,
Peristiwa ini mengingatkan kami bahwa kehidupan kami dipanggil untuk mencintai karya-karya kemanusiaan, untuk mencintai martabat manusia yang ada pada setiap orang, siapapun dan apapun orang itu. Semoga karena semangat itu pula kami selalu digerakkan dan didorong untuk terus mencintai dan mengasihi dan membuktikan cinta dan kasih kami dalam karya-karya kemanusiaan di bidang migran dan perantau. Tuhan, kami juga menyadari selain migran menghadirkan realita yang menggembirakan dan membanggakan, namun di balik semuanya itu akan mungkin terjadi distorsi sosial seperti hukuman trafficking, juga smuggling, penyelundupan orang. Bantulah kami semua agar kami dapat mengantisipasi semuanya itu, agar saudara-saudara kami tidak terjebak jatuh dalam praktik kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan orang. Bukalah mata, hati, dan budi serta kesadaran kritis saudara-saudara kami, agar semua masyarakat kami tidak jatuh dalam rayuan, dalam bujukan yang menggoda, yang membuat mereka menjadi korban perdagangan manusia dan penyelundupan orang. Tuhan, itulah realita yang ada pada kami. Biarkanlah kami terus terpanggil untuk mencintai dan mengasihi saudara-saudara kami yang jatuh dalam situasi itu. Semuanya ini ya Tuhan, kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Agus Johanis Asadoma, SKM. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama pengukuhan 115 kawan PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami mengundang seluruh anggota kawan PMI tingkat provinsi, disusul oleh Ketua dan Sekretaris Kawan PMI tingkat Kabupaten Kota untuk dapat maju ke depan. Selanjutnya pembacaan naskah pengukuhan yang akan dipimpin oleh Kepala BP2M. Kepada seluruh anggota kawan PMI dimohon berdiri. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini Selasa 19 September 2023, saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia atau Kawan PMI melalui surat keputusan
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Saya percaya bahwa saudara-saudara adalah orang-orang terpilih yang memiliki integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas kebangsaan, tugas keindonesiaan dalam membantu negara sebagaimana tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Saya juga percaya bahwa saudara-saudara memiliki ketulusan dalam mengemban tugas dan misi suci kemanusiaan yang memanusiakan para pekerja migran Indonesia dan keluarganya dengan memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melindungi pengabdian dan perjuangan kita semua. Kupang, Nusa Tenggara Timur, 19 September 2023, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tertanda Beni Ramdhani. Selamat bertugas. Kepada anggota Dewan disilakan duduk kembali. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Beni Ramdhani dan Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Komisi 9 DPR RI, dan juga Bapak Kapolda untuk dapat melakukan foto bersama. Tiga, dua, satu. Pose tepuk tangan. 3, 2, 1. Pose dengan tangan jempol. 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, berkenan kepada Bapak Ibu tamu undangan dapat kembali ke tempat, diikuti oleh seluruh perwakilan kawan PMI yang berada di dalam. Selamat datang kami ucapkan kepada anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur, Ibu Ratu Ngadu Bonumula ST. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam kesempatan ini BP2RI akan memberikan apresiasi kepada tokoh pegiat kemanusiaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kami undang dengan hormat untuk maju ke atas panggung Ibu Benedikta BC Da Silva. Dilanjutkan Pendeta Emeritus Medieta Naomi Gebiana Sahertia. Dilanjutkan Suster Laurentina SDB. Kemudian Romo Martin LP Jenner. Terakhir Romo Reginaldus Pibiana. Dan kami mohon kesediaan Kepala BP2RI untuk dapat maju ke atas panggung memberikan
mengapresiasi piagam penghargaan secara langsung kepada para tokoh inspiratif dalam perlindungan PMI. Selanjutnya kami mohon untuk dapat maju ke depan anggota Komisi 9 RI Ibu Ratu Ngadi Bodumula, kemudian Kapolda Nusa Tenggara Timur, Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga tokoh masyarakat Bapak Dr. Andes Deva Mika. Tiga, dua, satu. Pose kepala tangan. 3, 2, 1. Pose jari jempol. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk kami ucapkan kepada Kepala BPDWI beserta para tokoh inspiratif dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan selamat datang oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kita sambut Bapak Ayodhya GL Kalage. Yang saya hormati Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Benny Ramdhani, anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Ratu Ngadu Bodumula, Pak Kapolda, dan tentunya juga para pejabat pimpinan tinggi media, pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup BP2MI, pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para bupati, wali kota seprovinsi NTT, dan juga para pejabat sipil TNI dan Polri, para narasumber, ketua dan pengurus kawan PMI Provinsi dan Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya juga kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, mitra kerja terkait, segenap insan pers dan media massa, ibu bapak, undangan dan hadirin yang saya hormati. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat kepada kita semua agar dapat hadir dalam keadaan sehat dalam kesempatan pengukuhan dan pembekalan komunitas relawan pekerja migran Indonesia atau kawan PMI di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, izinkan saya atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat datang di Provinsi
Nusa Tenggara Timur, dan tentunya juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pimpinan Komisi 9 DPR RI, beserta rombongan dari Jakarta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam rangka mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan yang sudah lama menjadi perhatian kita semua. Hadirin yang saya hormati, Provinsi NTT merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran Indonesia yang cukup besar. Animo masyarakat NTT untuk bekerja di luar negeri sangat tinggi, dan tingginya minat masyarakat NTT ini menjadi PMI didorong oleh banyak faktor, di antaranya tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan yang masih rendah, kesempatan kerja yang masih terbatas, dan tentunya iming-iming gaji yang tinggi dalam kurs mata uang asing. Dari data yang kami peroleh, 3 tahun terakhir ini terdapat 1.226 orang PMI asal NTT yang diberangkatkan secara legal. Jumlah ini belum termasuk yang berangkat secara ilegal ataupun non prosedural yang jumlahnya diperkirakan cukup banyak. Selama 3 tahun terakhir, jumlah tenaga kerja non prosedural yang berhasil dicegah dan dipulangkan ke daerah asal sebanyak 350 orang. Di sisi lain, selama 3 tahun terakhir, PMI asal NTT yang dipulangkan meninggal dunia sebanyak 335 orang. Sebagian besar PMI yang meninggal ini adalah PMI non prosedural. Berbagai upaya pencegahan dan penanganan telah dilakukan oleh Pemprov NTT dengan mengacu pada PP 59/2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia. Antara lain, melakukan moratorium untuk perbaikan sistem, penyiapan kompetensi tenaga kerja, khususnya yang akan ditempatkan ke luar negeri maupun ke luar daerah, dan penyiapan layanan terpadu satu atap. Ini berfungsi antara lain untuk melaksanakan pembinaan dan pelayanan penempatan tenaga kerja serta pembentukan Satgas TPPO di kabupaten kota. Ke depan kita akan terus mengevaluasi dan mendorong Satgas TPPO agar bekerja lebih keras sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain upaya pencegahan, pembinaan dan penanganan, kami juga berupaya membangun kerjasama dengan pemerintah daerah di beberapa wilayah perbatasan yang sering dilintasi oleh PMI asal NTT. Kami berharap Kepala BP2MI dapat memfasilitasi upaya kerjasama ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang bermartabat ini, saya juga ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbentuknya komunitas relawan pekerja migran Indonesia atau kawan PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aplaus untuk teman-teman semua. Dan harapan kami adalah kawan PMI dapat menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar tentang manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan menjadi PMI yang prosedural, termasuk memberikan informasi mengenai kompetensi dasar yang harus dimiliki agar dapat bekerja dengan baik di negara tujuan. Beberapa waktu lalu juga kami berkesempatan berkomunikasi dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Kuala Lumpur, dan juga beberapa konsul jenderal di Malaysia, yang mana terdapat cukup banyak pekerja migran asal NTT. Harapan kami adalah perlindungan yang lebih kuat lagi dapat diberikan kepada seluruh pekerja migran, khususnya juga yang berasal dari NTT. Saya sendiri pernah bertugas di KJRI Hong Kong selama 4 tahun. Saat ini terdapat 150.000 kurang lebih pekerja migran Indonesia.
bagaimana kami bisa menciptakan suatu sistem perlindungan yang baik adalah tantangan tersendiri. Dan saya ingat betul waktu itu masih 90.000, kami menginput data secara manual selama lebih kurang 4 bulan. Hari Sabtu, Minggu, dan hari libur kami tetap bekerja dalam rangka memberikan perlindungan kepada teman-teman yang mencari kehidupan di luar negeri. Dan syukurlah database itu dapat dimanfaatkan dengan baik dan bahkan tetap berjalan sampai saat ini. Kita mengetahui betul bahwa Presiden Joko Widodo menaruh perhatian yang sangat besar terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, termasuk di dalamnya PMI non prosedural. Dalam rapat terbatas mengenai pencegahan TPPO pada tanggal 30 Mei 2023 lalu, Bapak Presiden telah memerintahkan seluruh jajaran terkait untuk mengambil langkah cepat dalam mencegah serta memberantas TPPO. Dan kami juga mendorong Satgas TPPO Provinsi NTT untuk dapat menjalankan amanat Bapak Presiden dengan menindak tegas para maklar atau calo. Kalau di punggungnya Pak Kepala itu kan tadi sudah ada tulisan sikat sindikat ya Pak ya. Jadi untuk menindak tegas dan hukum seberat-beratnya mereka yang melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan tenaga kerja yang tidak prosedural. Dan secara paralel tentunya kami juga pemerintah Provinsi NTT akan terus berupaya keras untuk menangani akar permasalahan. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kiranya melalui koordinasi dan kerjasama seluruh stakeholders, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota NTT, akan dapat mengatasi masalah dan memberikan perlindungan kepada calon PNS asal NTT yang masih berproses di Indonesia maupun yang bekerja di luar negeri. Terima kasih saya ucapkan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja kepada kawan PMI semuanya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Kepada Bapak Ayudya GL Kalaki. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ayudya GL Kalaki. Selanjutnya, kita akan simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Kita sambut Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Johanis Asadoma, SIK, MH. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kayaknya suara agak loyo-loyo. Kalau ada Pak Victor dong semangat suara. Tapi pesan ada lagi terlihat agak loyo-loyo. Ya, ini adalah peninggalan yang baik. Ya, kalau hal baik itu kita perlu lestarikan. Kenapa? Ini adalah satu upaya merawat kebinekaan dan keberagaman, merawat toleransi. Jadi kalau diucapkan salam, kita membalas salam nasional tersebut. Dengan membalas tersebut kita sudah menunjukkan toleransi kita terhadap agama lain. Ya, ini penting karena negara ini kalau tidak kita rawat dengan baik, negara ini akan menuju kepada kehancuran. Ya, negara-negara yang kuat seperti Uni Soviet hancur, Yugoslavia hancur, apalagi kita negara yang sangat rawan karena kita bukan hidup di satu daratan. Kita hidup di 17.506 pulau dengan segala macam agama ada di sini, suku, bangsa, bahasa, budaya yang berbeda-beda. Jadi kalau tidak rajin kita rawat, itu bisa membahayakan keutuhan NKRI, dan itu adalah tugas kita semua untuk merawat
kebinekaan, keberagaman sehingga NKRI bisa kokoh selamanya. Yang terhormat Bapak Penjabat Gubernur NTT, Bapak Ayodhya G. L. Kalake, yang saya hormati Bapak Kepala BP2MI, Bapak Beni Ramdhani SE, MSc beserta pimpinan eselon 1 dan 2 BP2MI, yang saya hormati Ibu Ratu Ngadu Bonula ST, anggota Komisi 9 DPR RI Dapil NTT, para bupati, wali kota se-NTT yang hadir pada pagi hari ini, Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Bapak Brigjen Pol Dayan Victor Immanuel Gregoor SIK MH MHan. Ini kemarin sempat membuat heboh di jagat maya karena katanya jadi Wakapolda NTT. Orang Alor sudah bangga setengah mati. Orang bilang baru kali ini Kapolda Wakapolda orang Alor katanya. Coba berdiri dulu Pak Dayan, dia melihat semua. Ada pertanyaan, saya bilang jangan bikin hoax, belum ada TR dari Mabes sebelum itu. Para pegiat anti TPPO yang barusan mendapatkan penghargaan, para tokoh agama yang hadir, kemudian komunitas relawan pekerja migran Indonesia yang baru saja dilantik oleh Bapak Kepala BP2MI. Pertama-tama, marilah kita tak henti-hentinya mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir di tempat ini pada acara pengukuhan dan pembekalan komunitas relawan pekerja migran Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai aparat penegak hukum, saya menyambut baik dan menyambut gembira dikukuhkannya komunitas relawan komunitas relawan pekerja migran Indonesia ini, karena memberantas TPPO adalah kerja berat dan kerja bersama, tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu unsur pemerintah saja. Kebetulan polisi sebagai aparat penegak hukum, ya, tapi tidak bisa hanya polisi saja yang melakukan itu. Ini harus kerja bersama seluruh aparat didukung oleh masyarakat. Dan hari ini kita bisa menyaksikan bahwa komunitas relawan pekerja migran Indonesia ini sudah dideklarasikan dan ini akan semakin memperkuat upaya-upaya kita dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Kita tahu bahwa terjadinya TPPO ini karena berbagai sebab, di antaranya kurangnya pemahaman tentang TPPO dalam masyarakat, terutama masyarakat yang boleh dikatakan mempunyai pengetahuan, pendidikan, dan juga ekonomi yang kurang. Kemudian juga jaringan daripada TPPO ini yang sudah mengular dan menjangkau semua stakeholder, ya. Termasuk di dalamnya aparat negara juga itu terlibat di dalamnya. Ini hasil pemetaan kami, termasuk juga aparat Polri, ya, ada terlibat di dalamnya.
Kemudian geografis NTT yang berpulau-pulau, ini juga menyulitkan pengawasan. Kemudian dokumen identitas korban mudah dipalsukan dan tidak adanya data kependudukan pembanding untuk pembuktian proses hukum. Kemudian TKP berada di luar negeri. Ini juga mempunyai tingkat kesulitan sendiri karena negara-negara pasti mempertahankan kedaulatannya, mempunyai sistem hukum yang berbeda, sehingga koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum di luar negeri ini juga tidak semudah yang kita bayangkan. Kemudian korban juga tidak tahu identitas pelaku. Korban sendiri juga tidak kooperatif. Korban juga tidak mau diproses hukum karena sudah melakukan mediasi dengan pelaku dan ingin segera pulang ke rumah. Kemudian korban takut dengan ancaman pelaku dan jaringannya. Kemudian korban masih berada di luar negeri atau dalam proses penyidikan sudah kembali lagi ke luar negeri. Sudah kita tangkap, kita proses, dia sudah kembali lagi ke luar negeri. Jadi ini merupakan satu faktor yang sangat menyulitkan dalam penegakan hukum. Tadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan jumlah daripada korban-korban PMI ilegal atau non prosedural. Beberapa catatan kami bahwa dalam 5 tahun terakhir ini sebanyak 514 orang PMI yang meninggal di luar negeri dan 505 adalah PMI ilegal. Mungkin data agak berbeda dengan yang lain karena data kita itu data yang kita proses secara. Dengan banyaknya PMI ilegal yang meninggal, maka ini membuktikan bahwa kalau PMI lebih memilih untuk bekerja secara ilegal atau non prosedural karena ada tawaran dari oknum perekrut atau calo yang menjanjikan gaji tinggi, fasilitas lengkap, dan proses yang mudah. Kondisi ini harus kita sikapi secara bersama-sama, baik dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap pekerja migran kita, khususnya yang non prosedural. Polda terus berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan baik pencegahan maupun penegakan hukum. Data penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang dan penyelesaiannya dari tahun 2018 sampai 2022 yang diungkap oleh Polda NTT dan Polres Jajaran, jumlah laporan yang masuk itu sebanyak 73 laporan, yang sudah P21 itu sebanyak 22 laporan, dengan jumlah tersangka 87 orang dan jumlah korban 172 orang. Khusus tahun 2023 yang diungkap oleh Polda NTT dan Polres Jajaran, jumlah laporan sebanyak 44 laporan. Dalam penyidikan ini ada 28 laporan yang sudah P21 ini sebanyak 5 laporan. Tersangka sebanyak 53 dan korban sebanyak 255 orang. Sedangkan jenazah PMI ilegal ini sebanyak 104 orang.
Ini dari sumbernya dari BP 3 MI Provinsi NTT. Polda terus melakukan tindakan-tindakan penanggulangan di lapangan melalui upaya-upaya preventif dan penegakan hukum. Upaya preventif ini berupa bimbingan penyuluhan, penyebaran selebaran, baliho-baliho, ya, kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk menerangkan bahaya-bahaya dari jaringan tindak pidana perdagangan orang, kemudian agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Tindakan preventif, ya, kita melakukan patroli bersama di kampung-kampung atau kantong-kantong di mana banyak perekrutan terhadap calon pekerja migran kita, ya, dengan mengajak semua stakeholder, baik itu Babinsa, baik itu kepala desa, ya, dan sebagainya. Sedangkan tindakan penegakan hukum, ya, ini kita lakukan dengan melakukan proses hukum terhadap mereka yang kita dinilai terlibat, ya, baik itu di kantong-kantong perekrutan maupun di bandara. Sudah banyak yang kita tangkap ketika mereka akan memberangkatkan para pekerja kita di bandara dan juga di pelabuhan-pelabuhan. Ini upaya-upaya yang terus kita lakukan, termasuk dalamnya kita melakukan fokus group discussion, ya, tentang TPPO yang dihadiri oleh salah duanya ini adalah pendeta Emi Tatian waktu itu hadir, ya, sama Suster, ya, Suster Loren, ya, ini juga hadir waktu kita melakukan fokus group discussion. Semua upaya ini akan semakin kuat dengan adanya komunitas relawan pekerja migran Indonesia yang dikukuhkan pada hari ini oleh Kepala BP 2 MI, sehingga kita bisa mengurangi terjadinya tindak-tindak perdagangan orang, dan kita bisa mengurangi jumlah, ya, warga kita yang pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Kemarin kayaknya ada satu jenazah lagi yang pulang, ya, kemarin, ya, kemarin hari ini ya, hari ini satu jenazah lagi Pak Ibu dan Pak Kepala. Jadi ini hal yang sangat memprihatinkan. Dan karena di sini ada beberapa bupati, ya, saya menghimbau kepada para bupati ini juga menggerakkan perangkat-perangkatnya di tingkat desa, karena mereka itu yang paling dekat dengan masyarakat, untuk bersama-sama dengan Babin Kamtipmas, bersama dengan Babinsa, ini untuk terus melakukan upaya monitoring, pengawasan, kemudian bimbingan penyuluhan, sehingga masyarakat sadar akan bahaya tersebut, sadar bahwa apa yang dijanjikan oleh para perekrut atau jaringan TPPO ini, di balik iming-iming tersebut ada suatu ancaman yang nyata yang bisa dialami kalau kita tidak waspada. Boleh bekerja di luar negeri, tetapi melalui jalur yang formal, begitu Pak Kepala, ya. Jalur yang resmi yang diatur oleh pemerintah, di sana juga diawasi oleh kedutaan besar kita di sana, ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan warga kita sampai meninggal dunia. Maka sambutan ini saya menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih dan apresiasi kepada BP 2 MI yang telah menginisiasi terbentuknya komunitas relawan pekerja migran Indonesia sebagai wadah kolaborasi antara mitra perlindungan pekerja migran Indonesia dan masyarakat. Pengukuhan sekaligus pembekalan 115 kawan PMI dari 22 kabupaten kota ini menjadi penanda
tidak komprominya pemerintah dan masyarakat terhadap sindikat tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, dengan terbentuknya komunitas ini diharapkan dapat menjadi kekuatan yang sangat besar bagi pemerintah, aparat, penegak hukum dalam memberikan perlindungan secara utuh kepada para pekerja migran Indonesia. Mari kita perangi dan mengembalikan stigma negatif Provinsi NTT sebagai darurat perdagangan orang menjadi positif. Jadikan kegiatan ini sebagai wadah memperkuat kemitraan yang strategis atau mencari solusi terbaik untuk para pekerja migran Indonesia. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mari kita bergandingan tangan memberantas tindak pidana perdagangan orang Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih kami berikan kepada Bapak Inspektur Jenderal Polisi Yohanes Asadoma SIK MH. Baik Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur. Kita sambut Ibu Ratu Ngadupula ST. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani bersama seluruh jajaran yang sudah hadir di Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini kesempatan yang baik untuk saya bisa memberikan apresiasi kepada BP2MI. Kenapa saya katakan BP2MI ini salah satu lembaga yang punya tanggung jawab cukup berat, ya, cukup berat. Tapi memang anggaran yang ada tidak terlalu signifikan. Namun, ya, dengan anggaran yang masih sangat istilahnya tidak terlalu tinggi, tapi BP2MI sudah bekerja cukup luar biasa dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh BP2MI. Beberapa kali kami melakukan rapat-rapat BP2MI sepertinya dalam tekanan, tapi saya lihat Pak Beni selalu senyum bersama kawan-kawan bahwa mereka punya terobosan-terobosan yang dilakukan, dan hari ini adalah sebuah terobosan yang dilakukan oleh BP2MI dalam rangka pengukuhan relawan PMI. Yang saya hormati Bapak Ayodhya GL Kalake SH MDC, Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Saya mengucapkan selamat datang di negeri leluhur dan selamat bertugas mengabdi di Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Kapolda Nusa Tenggara Timur Bapak Joni Asadoma bersama seluruh jajaran yang memang sangat mendukung sekali terkait dengan TPPO. Kami juga memberikan apresiasi kepada Polda Nusa Tenggara Timur. Ya, saya kemarin juga sedikit agak terganggu dan kecewa Kapolda ketika saya mendengar berita yang tadi dikatakan bahwa salah satu direktur ini penempatan kan dari kepolisian ditempatkan di BP2MI. Jadi kerja BP2MI cukup bagus, tapi saya dapat info sudah ditarik kembali menjadi Wakapolda. Saya sempat telepon beliau, tapi beliau bilang tidak, Ibu Ratu, masih dalam penugasan yang tetap. Tapi kalau suatu saat Tuhan mengizinkan, kenapa tidak? Putra-putra terbaik NTT bisa mengukir karya besar untuk pulau yang Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Yang saya hormati para bupati se-Nusa Tenggara Timur yang hadir bersama, pimpinan DPR Provinsi bersama seluruh anggota DPR yang hadir bersama, hadir juga salah satu anggota DPD RI, Bapak Paulianto, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak Sekda, mohon maaf, Bapak Kosmas Damianus Lana SMI sebagai Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Yang saya hormati Bapak Ibu PD Provinsi yang hadir bersama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu saudara sekalian jika saya tidak menyebutkan satu persatu Bapak Ibu saudara sekalian dan juga insan pers yang hadir. Singkatnya hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaannya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka dalam forum yang bermartabat, yaitu dalam rangka pengukuhan dan pembekalan kawan PMI yang berasal dari 22 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur dan penggerak di tingkat provinsi yang baru saja kita saksikan bersama telah dikukuhkan oleh Bapak Kepala BP2MI, Bapak Benny Ramdhani. Kepada saudara-saudari yang baru saja dikukuhkan sebagai kawan PMI, saya ucapkan profisiat dan selamat bekerja. Dan juga pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan profisiat kepada yang pertama Suster Laurentina, yang kedua Pendeta Emeritus Marieta NG Sahertian, Sarjana Teologia, yang ketiga Romo Reginaldus Piperno, keempat Romo Martin LP Jenarut, dan yang kelima Ibu Benedikta BC Da Silva. Atas dedikasi, komitmen, dan kepeduliannya terhadap pekerja migran Indonesia dan hari ini mendapat penghargaan sebagai tokoh peduli pekerja migran Indonesia. Sekali lagi profisiat kepada Bapak Ibu. Hadirin yang saya hormati, komunitas relawan pekerja migran Indonesia ataupun yang akrab disebut kawan PMI merupakan sekelompok orang yang memiliki kepedulian, keberpihakan, dan berkomitmen untuk membantu mempermudah akses pelayanan, penempatan, dan pelindungan pekerja migran Indonesia dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial sebelum, selama, setelah bekerja yang dibentuk di tingkat masyarakat oleh BP2MI. Sebagai mitra kerja Komisi 9 DPR RI, kami menyambut baik inisiatif dari BP2MI untuk melibatkan komponen masyarakat lewat kawan PMI yang dikukuhkan pertama kali di Bandung, Jawa Barat di bulan Juli 2023 yang lalu. Dari data yang ada, kawan PMI dibentuk di 9 provinsi Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabar, Banten, Lampung, Sulsel, Sulteng, Sulut, dan Nusa Tenggara Timur. Jika kita mencermati data dan angka yang ada, maka jumlah PMI tersebar secara berturut-turut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, Lampung, dan Bali. Dan sebagian besar PMI bekerja sebagai asisten rumah tangga. Pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. Ombudsman NTT menyampaikan data bahwa dalam 5 tahun terakhir diperkirakan 650 PMI asal NTT yang dipulangkan ke NTT dalam kondisi meninggal dunia. Walaupun tidak dipungkiri, kinerja BP2MI terus membaik dari waktu ke waktu, namun tragedi kemanusiaan ini masih terus menghantui kita. Pergerakan manusia di era sekarang ini tak terelakkan. Kemajuan teknologi dan sarana transportasi memungkinkan orang dapat mengakses dan menjangkau daerah terpencil sekalipun dengan menggunakan moda transportasi yang tersedia. Dalam konteks ini, BP2MI tidak dapat berjalan sendiri. Sangat diperlukan sinergi kerjasama baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Pembenahan harus dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif. Modus dan ilegalitas terhadap PMI semakin beragam dan semakin rumit. Karena itu, monitoring, evaluasi, dan analisis terhadap persoalan harus dilakukan untuk memutuskan mata rantai persoalan yang saling terkait. Persoalan trafficking menjadi persoalan kemanusiaan yang harus diberantas bersama. Tidak bisa salah satu pihak bekerja sama. Oleh karena itu perlu dibangun sinergi, dan hari ini sebuah langkah baik yang dibangun oleh BP2MI untuk membangun kerjasama, melibatkan masyarakat untuk turut serta perang melawan tindak pidana perdagangan orang.
Karena itu sekali lagi saya menyambut baik inisiatif BP2MI untuk melibatkan masyarakat dengan membentuk kawan PMI untuk membantu BP2MI dan PMI beserta keluarganya. Dalam berbagai kesempatan, sosialisasi mitra BP2MI selalu mengkampanyekan PMI sebagai VVIP, very important person, artinya orang yang sangat terhormat dan lebih menekankan aspek martabat manusia dan tidak hanya sekedar sebagai pahlawan devisa yang lebih berkonotasi sebagai subjek yang sekedar menghasilkan devisa buat negara. Bank Indonesia melaporkan bahwa pekerja migran Indonesia menyumbang devisa sebesar 9,71 miliar US atau sekitar 149 triliun pada tahun 2022 dan naik sebesar 6,01% dibanding tahun 2021 sebesar 9,16 miliar US. Remitasi tertinggi tercatat kurang lebih sekitar 11,44 miliar US pada tahun 2019. Penurunan ini diakibatkan karena kondisi pandemi, ya, ada moratorium, ya, sehingga agak sedikit menurun. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan kawan-kawan PMI, pekerjaan memiliki hak yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan adanya pekerjaan manusia dapat hidup layak untuk memenuhi kehidupan diri sendiri dan keluarga. Konstitusi menjamin atas pekerjaan di dalam pasal 27 ayat 2 perubahan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bahwa pekerjaan merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara menjamin hak kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pekerjaan dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun, keterbatasan lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia menyebabkan warga negara Indonesia bekerja di luar negeri. Pemerintah belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap TKI mengingat banyaknya kasus-kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap PMI di negara lain. Dengan pentingnya perlindungan terhadap PMI yang berkontribusi sumbangan devisa bagi negara, maka pada tanggal 25 Oktober 2017 DPR telah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Adapun definisi pekerja migran Indonesia pada pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 adalah pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan usulan agar pemerintah provinsi terus mendorong lahirnya peraturan daerah berkaitan dengan penyelenggaraan pelindungan PMI asal NTT. Hingga saat ini kalau tidak salah baru beberapa provinsi yang memiliki perda yang dimaksud, contohnya baru Pemprov Jawa Barat, Bali, dan juga Jawa Timur. Kami berharap nanti mungkin NTT juga bisa membentuk perda-perda yang kita maksudkan. Bapak Ibu yang saya hormati, angka tenaga kerja dalam negeri yang besar tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dalam negeri. Harus pula diakui kemampuan, skill tenaga kerja Indonesia yang rendah membuat daya saing dalam negeri maupun luar negeri menjadi rendah. Akibat keterbatasan lowongan pekerjaan dalam negeri menyebabkan banyak warga negara yang bekerja di luar negeri. Karena itu diharapkan pemerintah secara terus-menerus meningkatkan performance untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap PMI. Mengingat banyaknya kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap PMI di luar negeri. Pendidikan formal seperti SMK, informal maupun non formal, kita belum mampu untuk menjembatani kebutuhan dunia kerja akan tenaga yang memiliki skill dan keahlian. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai anggota DPRI yang duduk mewakili Dapil NTT 2, saya secara pribadi maupun Wakil Ketua Komisi yaitu Pak Melki Lakalena, kami memberikan dukungan ya kepada BP2MI ya agar lebih maksimal dan tentunya baik dari kebijakan anggaran kami akan terus memberikan dukungan dalam upaya
upaya untuk penanganan kasus TPPO dan juga mendukung BP2MI. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang mendapat perhatian secara lintas sektor sebagai berikut. Yang pertama, penguatan jalur diplomatik dan peran atase ketenagakerjaan dalam memberikan verifikasi pemberian kerja di luar negeri. Yang kedua, memprioritaskan penempatan calon PMI yang memiliki keahlian. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas satuan tugas pelindungan PMI yang keanggotaannya lintas sektor. Keempat, Kemenaker juga meningkatkan pelatihan calon PMI melalui BLK yang ada di daerah basis-basis rekrutmen PMI. Untuk diketahui saja Pak Gubernur ya, bahwa khusus di NTT ya BLK kami sudah dorong yang kemarin sudah diserahkan kepada pemerintah pusat, dan kami dorong agar ada perhatian pemerintah pusat dalam peralatan dan lain sebagainya sehingga bisa mengimbangi kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Selanjutnya sebagai anggota DPR Komisi 9 kami juga mendorong berdirinya Balai Latihan Kerja Komunitas, yaitu memang kebetulan bekerja dengan lembaga non pemerintah. Dalam hal ini ada juga gereja, pondok pesantren, dan yayasan swasta. Kurang lebih sekitar 40 BLK komunitas sudah hadir di Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2019 ya. Ini dalam masa yang kami 2019 sampai 2024 saya dan Pak Melki terus memberikan dukungan karena kami tahu kondisi NTT ya masih sangat minim skill dan keahlian. Kadang-kadang saudara-saudara kita berangkat hanya dengan modal nekat karena untuk merubah hidup, tapi tidak dibekali dengan skill, akhirnya mereka menjadi korban. Ini menjadi tanggung jawab kami mendorong. Dan khusus untuk Pulau Sumba saja Pak Gubernur ada kurang lebih 14 BLK dengan berbagai keahlian dan kejuruan. Ada refrigerator atau untuk AC, ada audiovisual, komputer, bahasa Inggris, lab bahasa juga sudah ada di sana, ya. Tata busana, ya cukup banyak sekali 14 BLK, dan saya memang berharap ya kami terus mendorong agar ada perhatian pemerintah pusat, dan juga jika ada pelatihan itu dilakukan di BLK-BLK yang ada di daerah daripada anak-anak kita dikirim keluar tapi itu membutuhkan biaya cukup tinggi. Kalau di daerah mereka bisa lebih dekat, dan tentunya persoalan dengan standar itu tidak diragukan karena semua pelatih yang ada di BLK sudah dilatih oleh Kemenaker dan sudah memiliki standar SNI. Jadi anak-anak semua yang keluar dari BLK tentu akan siap diterima oleh dunia kerja dan dunia industri karena kompetensi yang dibutuhkan sudah dipenuhi. Ya, ini sudah ada, dan kami berharap juga ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di sini, mungkin bisa bekerja sama ya, sehingga mungkin ada keluarga kita yang mungkin akan berangkat bisa dititipkan untuk berlatih di BLK-BLK yang sudah tersedia di daerah. Berikut BPJS Ketenagakerjaan juga kami akan terus mendorong untuk memberikan perlindungan jaminan sosial dan menjamin hak-hak PMI yang akan bekerja, sedang bekerja, dan pasca bekerja di luar negeri. Yang keenam, agar Kemenaker dan BP2MI memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap 6 jabatan. Yang pertama, pengurus rumah tangga. Yang kedua, pengasuh bayi balita. Yang ketiga, pengasuh lansia. 4, juru masak. 5, sopir keluarga. Dan 6, pengasuh anak di atas 5 tahun. Yang ketujuh, agar Kemenaker dan BP2MI berkolaborasi untuk mengakselerasi transformasi BLK menjadi lembaga yang memberikan perluasan lapangan kerja dengan standar kompetensi nasional dan internasional yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai anggota Komisi 9 DPR RI sebagai mitra kerja BP2MI dalam rangka pengukuhan pembekalan kawan PMI dan pemberian penghargaan kepada tokoh peduli pekerja migran Indonesia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Dan terakhir izinkan saya menitipkan satu kata bijak ya buat kawan-kawan yang sudah dikukuhkan sebagai relawan PMI dan beberapa tokoh yang turut serta. Satu kata bijak dari Khairil Gibran. Kalau saya tidak mampu menjadi jalan raya, izinkan saya menjadi jalan setapak tapi menuju ke mata air. Kalau saya tidak mampu melakukan hal besar, izinkan saya melakukan hal kecil tapi berarti bagi sesama. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Ratu Madubula ST. Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang kepada anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Abraham Paulianto.